Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semangat hari ini, semangat dong ya. Semangat itu gak ada yang bisa membangkitkan kecuali dalam diri kita. Dan siapa yang ada dalam diri kita? Ada Kristus, ada Roh Kudus, ada Bapa kita, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yes, kita punya penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, siang hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema Tuhan penolongku. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang siang hari ini menghadap Engkau Bapa, membawa ucapan syukur kami buat penyertaan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami hari ini. Kami mendoakan mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang bergabung yang saat ini sedang menjalani terapi karena sakitnya dan sedang berada di rumah sakit. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Tuhan penolongku, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dalam segala hal yang sedang Engkau jalani hari ini. Bahkan di rumah sakit, di tempat di mana Engkau kehilangan harapan, tapi tetaplah ingat satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kuatkan dan teguhkan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, dari segala hal yang mereka sedang hadapi, dari beratnya kehidupan yang mereka hadapi Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu siang hari ini untuk berkat firman Tuhan yang akan kami terima bersama-sama. Dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik dari Yohanes pasal 11 ini saudara yang akan menjadi renungan kita. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit. Ayat 1 saya akan mulai. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi ada 3 ya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Kata Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, sebab ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya saudara, pembacaan kita sampai di sini saja. Mohon nanti Bapak Ibu membaca secara keseluruhan bagaimana Lazarus dibangkitkan. Tapi yang menarik saudara, ada satu kalimat yang menarik di situ. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Luar biasa saudara. Apa yang menarik buat saya adalah kalimat dia yang Engkau kasihi sakit. Berapa banyak di antara anak-anak Tuhan yang mengatakan, Tuhanku gak sayang ya sama aku. Aku sakit loh hari ini. Aku kena kanker loh hari ini. Aku kena tumor ganas. Tuhan gak sayang kan sama aku? Aku pelayanan loh. Rumah tanggaku, kayak keadaan ekonomi keluargaku, pasanganku, anak-anakku melakukan hal yang melukai Tuhan. Tuhan gak sayang ya sama aku. Kalau Tuhan sayang sama aku, kok aku sakit? Aku sudah memberi uangku untuk persembahan syukur, persembahan misi, persepuluhan.
Aku memberi waktuku untuk pelayanan penuh waktu. Aku bekerja di gereja. Aku bekerja penuh waktu sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai aktivis. Aku bekerja sebagai karyawan di gereja. Saudara, menarik sekali ketika Maria dan Marta berkata, Tuhan, iya yang kau kasih sakit. Dan bukan hanya sakit, Tuhan itu berlama-lama, saudara. Dia pergi dulu, baru kemudian kembali menuju ke Betania, ke rumah Lazarus, dan Lazarus sudah dikuburkan. Apa kata orang, saudara? Mana? Katanya Tuhan sayang. Katanya dia sahabat daripada Yesus. Itu sakit sampai mati, sudah dikuburkan. Saudara pernah ngalamin itu? Terus aja ke gereja. Mana kasih sayang Tuhan? Saudara pernah ngalamin itu, saudara? Saya biasanya membaca dan hanya merenungkan, keren ya, luar biasa. Bagaimana Tuhan sanggup menghidupkan kembali Lazarus yang sudah mati. Bagaimana Tuhan peduli kepada Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi saya melupakan kalimat ini, saudara. Tapi hari ini saya akan ajak saudara. Saya akan tidak akan membuat panjang lebar dan menjelaskannya, tetapi saya ingin kita merenungkan bersama. Kata yang engkau kasihi sakit. Siapa yang tidak kenal hari itu? Lazarus, Maria, Marta, mereka bersahabat dengan Yesus. Setiap kali Yesus mengadakan perjalanan yang dekat dengan rumah mereka, Lazarus akan menerima mereka. Maria akan duduk mendengarkan pengajaran Yesus, dan Marta akan sibuk dengan menyiapkan makanannya. Dan tentu saja itu butuh biaya. Memberikan tempat tinggal untuk Yesus dan murid-muridnya, mengolah makanan. Kemudian orang-orang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Lalu kemudian Yesus bukan hanya 1 hari, 2 hari. Kurang apa, saudara? Sedekat, kurang dekat apa lagi? Kurang banyak apa lagi pengorbanan yang dilakukan Lazarus, Maria, dan Marta. Tapi hari itu Lazarus sakit. Sampai Lazarus dikuburkan. Tuhan datang? Tuhan gak datang. Tuhan datangnya setelah Lazarus dikuburkan. Setelah kehidupan itu rasanya jatuh ke bawah, benar-benar harus proskuneo, berlutut tersungkur. Sampai muka kita menyentuh ke tanah. Sampai kita terbaring dan tidak bisa bangun. Ada kalanya kehidupan seperti itu, saudara. Tidak ada jaminan hidup kita baik-baik saja, sekalipun kita sangat dekat dengan Yesus. Saya pernah ada ibu kos, waktu itu saya masih kos. Kamu berdoa dong, minta, Tuhan kan aku melayani engkau. Tuhan kan aku bekerja loh di STT. Waktu itu saya masih bekerja sebagai staff di STT. Bilang dong, kamu 1 minggu pelayanan di gereja. Kamu Senin sampai Jumat kamu bekerja di STT, Sekolah Tinggi Teologi. Kamu minta supaya kamu gak sakit. Jadi kamu minta timbal balik sama Tuhan. Kamu sudah memberikan loh kepada Tuhan, kamu minta dong. Saya digitukan loh, saudara. Waktu saya sakit, saudara. Karena memang waktu itu ada kista, saudara. Saya belum tahu itu kista. Tapi saya setiap bulan itu saya mengalami sakit dan saya harus istirahat. Beberapa jam saya mengalami rasa sakit gitu. Dan saya berangkat kerja itu sambil menahan rasa sakit. Saya gak berani loh, saudara, minta begitu. Dan membaca Lazarus yang dikasihi Tuhan aja sakit. Jadi apakah orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, tidak akan pernah lepas dari masalah? Akan selalu dilepaskan akan selalu Tuhan datang. Oh Tuhan berikan aku dijebret gitu. Oh Tuhan berikan aku gonjreng gitu kan. Teret, seketika datang teret gitu ya. Seperti kantong Doraemon gitu ya. Saya sebut merek. Ya memang itu ada filmnya di TV. Ya. Apa aja yang dibutuhkan bisa langsung ambil dari dan keluar semua apa yang diperlukan. Saudara, ternyata seorang yang dikasihi Tuhan pun dia bisa sakit.
hari ini mengajarkan kepada saya bahwa saya pun bisa mengalami apa yang Lazarus alami, apa yang Maria dan Marta alami. Mereka harus menangis, bukan berarti Tuhan gak sayang. Sayangnya Tuhan itu beda dengan pengertian sayangnya kita. Sayangnya kita adalah kita harus selalu berbuat baik pada orang, menurut kita. Kalau kamu sayang, kamu selalu harus berbuat baik, selalu harus mengikuti apa yang menjadi permintaan, kebutuhan orang itu. Mari lihat, Tuhan bisa menggunakan sakit yang dialami Lazarus untuk Tuhan dimuliakan. Tuhan bisa menggunakan rasa sakit yang kita alami, kekurangan yang kita alami, hal-hal yang buruk yang kita alami untuk kebaikan bagi orang lain. Tapi Tuhan membutuhkan kita menjadi sarana. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan tahu batas kekuatan kita. Itu saya percaya. Karena Tuhan tidak akan memberi segala sesuatu di luar daripada kesanggupan dan kemampuan kita. Maka hari ini, kalau engkau sedang mengalami hal yang engkau gak pernah inginkan, bukan berarti Tuhan Yesus gak menyayangimu dan gak mengasihimu. Tapi Tuhan punya rencana menggunakan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu untuk kemuliaan namanya. Dan bersyukur karena Tuhan menggunakan kita jadi alatnya. Itu artinya kita tidak dilupakannya, kita diketeknya terus, kita dipelukannya terus, kita digendong dia terus. Bahkan ketika kita berjalan, kita melihat telapak yang bekas tapak itu hanya satu karena kita sedang digendong Tuhan. Amin. Saudara, belajarlah dari Maria, Marta, dan Lazarus. Ketika dia mengatakan yang engkau kasihi sakit, yang dikasihi bisa saja sakit. Dompetmu sakit, rumah tanggamu sakit, kondisi fisikmu sakit. Tapi bukan berarti Tuhan berdiam. Karena Tuhan akan bekerja menurut waktunya dan dengan caranya. Yakini itu dalam hidup saudara. Amin. Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih buat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih sampai hari ini Engkau tetap menyatakan bahwa Engkau menyayangi kami, mengasihi kami. Terima kasih untuk setiap hal cerita dalam hidup kami, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, di mana itu menjadi sarana, cara Tuhan untuk memberkati orang lain. Siapkan kami mau Tuhan, jika Engkau menggunakannya sebagai alat-Mu untuk memberkati orang lain. Karena aku percaya Engkau mengasihiku, Engkau tidak akan memberikan beban di luar daripada kemampuanku. Engkau tidak akan memberikan segala sesuatu bentuk tanggung jawab apapun di luar daripada kesanggupanku. Dan aku tahu Engkau tetap adalah Tuhan yang mengasihiku. Aku bersyukur dan berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang datang bergabung mendengarkan renungan pada hari ini. Kuatkan dan teguhkan mereka senantiasa. Apa yang mereka hadapi hari ini dengan penuh keyakinan boleh dipasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan tetap meyakini Tuhan tidak memberikan hal yang melebihi kemampuan kesanggupan mereka ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan, tuntunlah senantiasa, peganglah dengan tangan kanan-Mu, dan bawalah terus berjalan untuk beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan penolongku, aku mengucap syukur. Dan kami berdoa pada siang hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.